Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fitra akan menerangkan atau menjelaskan mengenai perkalian vektor dot atau titik dan perkalian cross atau silang. Nah, langsung ke contoh soalnya ya, agar bisa memahaminya lebih dalam. Contoh soal, apabila diketahui vektor A yaitu I plus 2J plus 2K, kemudian vektor B sama dengan min 3I min 2J min K, tentukan vektor A dot vektor B dan vektor A cross vektor B. Oke. Pertama-tama kita kerjakan yang vektor A dikali dengan atau dot vektor B. Kalau perkalian dot atau perkalian titik ini, hasil akhirnya nanti dia berupa skalar. Ingat, skalar itu apa? Hanya nilai saja. Nilai tok. Jadi dia nggak ada, hasil akhirnya itu IJK-nya itu nggak ada. Kalau cross, perkalian cross atau perkalian silang, nanti hasil akhirnya dia berupa vektor. Vektor itu kan ada nilai dan arah ya. Nilai dan arah. Nah, si arahnya vektor ini nanti ditandai dengan apa, Bu? Ditandai dengan I, J, sama K. Jadi nanti hasil akhir dari perkalian cross atau silang ini masih ada IJK-nya. Kalau yang skalar sudah berupa nilai atau sudah berupa angka saja. Seperti itu. Kita coba untuk yang vektor A dot vektor B. Oke. Kalau di perkalian dot atau titik, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengalihkan dengan yang sama-sama koefisiennya. Koefisien itu apa, Bu? Koefisien itu IJK ini loh. Nah, kalau I-nya sama-sama I-nya ini 1 konstantanya, ya berarti dikalikan dengan min 3 seperti itu. Ini ya yang ada di sini 1 dikali atau dot min 3. Kemudian diapakan, Bu? Ditambah. Ditambah dengan apa? 2 dikali min 2. 2 dikali min 2-nya. Kalau ada min itu kalian kurung dulu ya teman-teman. Kemudian ditambah 2 dikalikan dengan apa? Min 1. Nah, 1 dikalikan dengan min 3 berapa? Min 3. Kemudian kita kurung dulu, ditambahnya masih tetap dulu ya teman-teman. Kemudian 2 dikali min 2 berapa? Min 4. Kemudian masih ditambah dulu, Bu. Kemudian 2 dikalikan dengan min 1 berarti berapa? Min 2. Nah, kalau sudah seperti ini jangan bingung dulu ya teman-teman, jangan ditambahkan dulu. Karena apa? Di dalam kurung ini masih ada minus, di luar kurung masih ada plus, jadi kita harus ubah. Plus ketemu min atau dikalikan dengan min, hasilnya apa? Min. Plus ketemu min atau dikalikan dengan min, hasilnya min. Jadi gimana, Bu, perubahannya? Nah, perubahannya min 3, min 4, min lagi 2. Seperti itu. Ini kita kasih warna merah. Mini. Nah, terus hasilnya berapa, Bu? Hutang 3, hutang lagi 4, hutang lagi 2. Berarti hasilnya min 9. Seperti itu. Tuh kan, dia kan dalam bentuk apa tadi? Hasil akhirnya si dot ini. Hasil akhirnya skalar, bernilai nilai aja atau angka saja, seperti itu. Nah, Bu, kalau misalkan yang perkalian silang. Nah, perkalian silang. Oke, kita sebelah sini. Perkalian silang. Vektor A cross vektor B. Itu seperti apa? Nah, pertama-tama kalau vektor A cross vektor B ini kita buat dalam bentuk matriks dahulu, teman-teman. Jadi kita tata. Ada I, ada J, ada K sebelah sini. Nah, kita samakan I. Isi punya A ini 1. J-nya punya A 2. K punyanya A
2. Kemudian I-nya punyanya si B, min 3. J-nya punyanya si B, min 2. K-nya punyanya si B, min 1. Kemudian kita tambah lagi yang IJ yang 2 baris ini kita copy paste ke sini. Kenapa Bu? Ini buat garis bantunya untuk bisa mempermudah perkalian silangnya. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan adalah untuk menandai nih. Kalau miringnya ke bawah tapi sebelah kanan, nanti operasi hitungnya ditambah, teman-teman. Ditambah. Nah, kalau misalkan miringnya ke bawah namun menuju ke kiri, nanti operasi hitungnya menjadi minus. Nah, caranya gimana, Bu? Ayo kita carakan. Oke. Yang pertama adalah sudah dikasih tanda miring seperti ini, yang di dalam bentuk oval garis ini kita harus kalikan, teman-teman. Jadi I dikalikan 2 dikalikan min 1 berapa? Min 2I. Min 2I. Masih belum paham? Jadi min 1 dikalikan 2 kan min 2. Min 2 dikalikan I, berarti min 2I. Kemudian jangan lupa, karena dia masih posisi miring ke kanan, jadi dia masih plus. Terus kemudian lanjut yang sisi sini. Min 3 dikalikan 2 dikalikan J. Min 3 kali 2 min 6. Min 6 dikalikan J, min 6J. Dalam kurung ya, teman-teman. Nah, karena minusnya ini punyanya si angka ini, bukan punyanya si ketetapan ini. Kalau ketetapan ini di sini ya, di luar kurung seperti itu. Lanjut, masih plus. Min 2 dikalikan 1 dikalikan K. Min 2K dikali ya, teman-teman, min 2K. Yang plus udah habis ini, kita pindah yang minus, berarti kita tulis min. Min 3 dikali 2 dikali K, berarti berapa? Min 6K. Dalam kurung, karena minus ini hasil dari perkalian yang ada di sini, bukan ketetapannya ini. Nah, ini kalau ketetapannya, guys. Ketetapannya. Nah, ini ketetapan ya, ketetapan. Kemudian kita masih berada di min. Min 2 dikali 2, min 4. Min 4 dikali I, berarti min 4I. Nah, masih kita dalam ketetapan min, kita tulis min, minus. Min 1 dikali 1, min 1 kan? Min 1 dikali J, min 1J. Atau min J ya. Bu, kalau seperti ini nanti gimana caranya? Nah, kita keluarkan dulu. Ini kan ada plus, ada minusnya yang ada di dalam kurung ini ya. Kita keluarkan dulu, kita kalikan dengan yang ada di depannya ini. Plus dikalikan dengan min, hasilnya apa? Hasilnya minus. Nah, kemudian plus dikalikan dengan min, hasilnya minus. Kalau ini minus dikalikan dengan minus, hasilnya plus. Minus dikalikan minus, hasilnya plus. Ini juga plus. Nah, ini buat apa, Bu? Ini buat biar mengeluarkan si min plusnya ini tadi. Berarti kita tulis ulang. Min 2I min 6J min 2K terus plus 6K plus 4I plus
J. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita kelompokkan yang I sama I. J sama J. K sama K. Kita kelompokkan dahulu ya, yang I dulu. Berarti min 2I sama yang mana? Plus 4I. Kemudian yang mana lagi? Yang J. Min 6J sama yang mana J-nya? Plus J. Pokok tanda plus minus ini, Rek, itu selalu diikuti oleh angka ini, selalu mengikuti sama depan plus minusnya ini. Jadi diangkut sama plus minusnya. Kemudian apalagi yang K? Min 2K, kayak ini kan. Diangkut seminusnya. Min 2K plus 6K. Nah, min 2I plus 4I berarti apa? Hutang 2, dilunasi 4, berarti sisanya 2I. Nah, hutang 6, dilunasi 1, min 6 plus 1J, masih hutang 5. Hutangnya 2 nih, dilunasinya 6, berarti sisanya plus 4K. Nah, seperti ini teman-teman. Loh, tadi balik lagi kan, kalau cross atau perkalian silang, dia hasilnya apa? Nilai dan arah. Ini hasilnya. Dia ada nilai, ada angka E, kemudian ada arah. Arahnya ini dari mana? Dilihat dari IJK. Tuh, kan masih ada IJK-nya. Nah, ini yang cross, hasilnya selalu ada nilai dan arahnya. Atau angka dan IJK-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk pembahasan perkalian vektor dot dan cross kali ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.